Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Misteri bersama saya, Cak Nur. Kita kedatangan narasumber yang hadir di sini dari mana, Bang? Kuningan. Dari Kuningan. Akan dengan Bang siapa? Nanan. Bang Nanan. Iya. Ya. Kita kedatangan narasumber dari Kuningan dengan Bang Nanan mau menceritakan kisahnya. Silakan, Bang. Jadi dulu kan waktu mau sekolah di Kuningan itu ngekos saya itu ya, pas zaman SMA itu. Nah, saya nyari kosan itu nemu tuh harganya murah tuh 40.000. Tapi pas dilihat-lihat itu bangunannya kayak bangunan tua gitu, kayak rumah tua gitu ya. Ada 6 kamar. Ya. Apa yang kira-kira pas waktu itu kejadian di situ? Oh, jadi saya cerita dari awal dulu kali ya. Yang intinya dulu aja. Oh, intinya jadi pokoknya di situ tuh ada, ya pokoknya kalau malam itu sering ada suara-suara gitu, terus ada suara orang mandi kayak gitu. Terus apa lagi? Ya sering ada yang naik turun tangga di situ tuh. Soalnya itu rumahnya itu kayak rumah tua gitu. Jadi rumahnya itu pokoknya bangunan tua lah, kayak zaman Belanda gitu. Cukup tahan dulu ya, Bang. Iya. Untuk cerita selanjutnya tetap di Rumah Misteri. Silakan, Bang, lanjut. Jadi pas awal saya ngontrak itu kan saya bersih-bersih itu pas siangnya ya. Siang itu bersih-bersih seperti biasa kan, nggak curiga tuh, nggak curiga apa-apa. Pas udah selesai bersih-bersih tuh, pas sore harinya itu kayak ada suara-suara gitu. Pas sudah mau menjelang maghrib itu dari atas kan rumahnya tingkat 2 gitu ya, tapi yang di atas itu cuman buat jemur aja. Jadi ada tangga, yang atasnya itu buat jemur. Nah pas udah malam, semakin malam itu pertama-tama tuh nggak curiga apa-apa. Nah semakin malam, pas saya kan berdua sama teman saya ya. Jadi pas malam itu selesai sholat isya dah, itu ada suara kayak orang naik turun tangga gitu. Pas dilihat ternyata nggak ada apa-apa tuh. Nggak, dari situ belum curiga tuh, masih biasa aja gitu. Nah begitu terus menjelang malam, semakin malam itu di dapur itu kayak ada orang masak, terus kayak ada orang jalan naik turun tangga, terus kayak ada orang mandi. Itu kita lagi di kamar tuh. Pertamanya kita mungkin ada tetangga gitu yang lagi mandi, kan ada sampingnya juga ada rumah tuh. Nah begitu dicek keluar ternyata nggak ada apa-apa, mungkin halusinasi gitu kan. Nah begitu semakin malam, sekitar jam 12 malam tuh, jam 12 malam itu kayak ada suara dari atas gitu, ciduk kayak orang jalan. Gitu, kayak orang jalan. Nah di situ saya sama teman saya tuh, nah itu suara apaan? Nah pas udah gitu saya mau ngecek tuh, itu juga kan takut juga itu. Ngecek pelan-pelan gitu jalan. Nah kita pas naik tangga itu, nah ternyata di situ tuh ada ini sesosok pakai wanita pakai baju putih, lagi duduk aja. Udah saya kan lari, langsung lari lagi masuk ke kamar lagi itu. Udah kita kamar lagi, udah biarin, yang penting kita jangan ganggu, intinya gitu kan. Ya udah akhirnya kita udah di kamar lagi ngobrol lagi, tapi oh ini suara ada lagi gitu. Ada lagi apa itu tadi yang kita lihat itu beneran apa enggak gitu kan. Tadinya kan awalnya kita
mungkin cuman perasaan doang gitu ngelihat kan. Akhirnya kita tuh keluar lagi, ngecek lagi, nggak taunya apa. Ada lagi duduk di tangga. Oh, kelihatan ya? Iya, lagi duduk tuh udah, kita langsung lari lagi. Akhirnya kita udah di kamar dulu udah tidur. Duduk itu dia ngelihat ke abang atau di ngebelakangin? Lihat. Tapi kita kan nggak tahu kalau makhluk itu kan mukanya rata gitu. Oh, mukanya rata. Iya. Nggak ada jadi bentuk kita rata aja ya? Iya, nggak bisa ngelihat jelas bentuk mukanya gitu. Udah akhirnya kan udah di kamar aja. Kita tidur aja. Itu duduknya di mana itu? Di tangga. Di tangga? Di tangga pas itu. Kos-kosan? Iya, di atas? Kos-kosan itu. Pas mau naik ke atas. Oh. Dia lagi duduk kayak udah kita lari lagi sini. Akhirnya saya kan ke kamar lagi tuh karena takut kan, nggak berani keluar. Tapi penasaran kan, nggak keluar tapi penasaran ya? Gitu. Oh ini makhluk mau gangguin apa gimana gitu. Akhirnya kita kan udah di kamar dulu sambil istilahnya ngobrol-ngobrol sambil bacaan-bacaan apa gitu, namanya orang takut kan, bacaan gitu. Terus akhirnya saya sama teman tuh ngobrol-ngobrol dulu di kamar tuh sambil lihat TV. Kalau dulu kan belum ada HP tuh, zaman saya sekolah mah. Masih SMA waktu itu? Iya, SMA itu masih nggak ada HP, pokoknya paling kalau di kamar ngobrol sambil nonton TV gitu. Tapi di kontrakan itu berapa orang di situ, Bang? Baru 2 orang, baru saya doang baru itu. Berdua itu aja? Rumah. Kata yang punya itu kosong rumahnya, udah lama. Udah lama kosong? Iya. Cuman namanya kita lagi butuh tempat tinggal kan, yang ada aja udah mau nggak mau di situ kan. Ya, sama ngopi-ngopi dulu, Bang. Iya. Boleh kan ini ngopi? Boleh. Seger. Lanjut, Bang. Lanjut lagi ya. Jadi pas malam-malam itu kan udah malam-malam. Nah kita itu teman saya udah tidur tuh. Saya nggak bisa tidur. Saya masih mikirin yang tadi. Ini kok ada yang di tempat ini kok ada yang beginian. Apa kita ngeganggu apa gimana gitu. Itu di hari pertama? Di hari pertama di itu hari pertama. Langsung ditampakin kayak gitu. Itu kontrakan waktu SMA itu kira-kira tahun berapa itu, Bang? Tahun 2002-an. 2002? Iya. Kelas berapa itu? Baru pas masuk STM itu. Oh, baru masuk STM. Saya kan dari rumah itu kan jauh, Pak. Jadi nggak bisa PP, nggak bisa pulang pergi, harus ngekos gitu. Soalnya sejam perjalanan. Jadi pulang itu seminggu sekali. Oh. Jadi berdua aja ya waktu itu ya? Berdua itu. Nyari kontrakan, harganya murah, tempatnya murah. Agak lumayan gede. Tempatnya gede, ada 5 kamar. Cuman pas waktu itu baru saya doang itu sama teman saya yang nempatin. Itu yang paling deket sama sekolahan? Iya, yang paling deket itu. Paling deket, paling murah. Itu hari pertama? Iya, hari pertama. Terus hari keduanya dan seterusnya gimana? Nah, ini kan cerita yang tadi dulu ya. Saya kan nyampe malam itu kan teman saya udah tidur tuh. Sedangkan saya nggak bisa tidur tuh. Saya mikirin apa kita ganggu tinggal di sini. Soalnya kan itu rumah udah kosong udah lama kata yang punya. Udah nggak ditempatin. Saya awalnya juga nggak curiga, cuman kenapa ini rumah bagus kayak gini nggak ditempatin gitu. Nah udah tuh akhirnya udah malam saya nggak bisa tidur, udah dah. Saya nonton TV masih ada suara ada kayak orang mandi tuh malam. Cuman saya nggak hirauin, udah dah. Saya dimerem-meremin aja matanya. Akhirnya tidur kan, udah. Nah saya mungkin hari pertama mah perkenalan kali gitu ya. Nah terus nggak taunya malam berikutnya juga belum. Saya siangnya itu ini dulu nanya-nanya dulu ke tetangga. Kok ini rumah ini kok kayak gini, kata saya ada kayak digangguin sama makhluk halus gitu. Oh itu habis hari pertama itu, terus nanya sebelah? Iya pagi nanya sebelah saya. Nah pas sudah itu kayak nanya-nanya katanya, oh iya mas, makanya katanya
di sini itu nggak ada yang berani ngontrak, cuman Mas doang yang berani, katanya. Oh, pantesan, kata itu. Emang bekas apa ini Bu rumah? Dulu ada yang bunuh diri di sini, orang hamil, katanya. Orang hamil. Iya, oh saya pantesan Bu. Saya malam diliatin itu kayak kuntilanak gitu. Oh iya Mas, hati-hati aja, katanya gitu, kata dia. Terus pas malam kedua itu saya sama teman saya ke belakang rumah tuh, belakangnya masih kebun itu Pak. Masih kebun. Iya, jadi di situ tuh masih kebun bambu gitu. Ada kuburan juga di situ, ada 3 biji apa 4 biji gitu ya kuburan itu. Ternyata yang meninggal itu dikubur di situ. Itu kuburan keluarga. Iya, kuburan keluarga. Jadi orang yang mati bunuh diri itu katanya dikubur di situ. Oh, kata saya gitu kan. Ya udahlah, yang penting kan saya nggak ganggu. Iya Mas, cuman hati-hati kata tetangga. Soalnya di sini yang ngekos nggak pada betah gitu. Ya, yang awalnya datang itu Bang Nana istilahnya sempet ya salam dulu apa istilahnya mungkin kalau orang Muslim ya sholat 2 rakaat buat gitu izin. Iya, atau gimana? saya juga pas mau masuk ya pasti salam, izin di situ kan namanya kita baru nempatin ya. Kan ya udah akhirnya ya Pak pasti ujung-ujungnya kita permisi lah istilahnya ya. Selanjut Bang yang hari kedua gimana? Nah, hari keduanya itu kan saya sama teman saya kan mau jalan-jalan istilahnya ya. Jalan-jalan kan namanya kita baru di situ kan pengen tahu daerah situ kan. Itu di belakang rumah itu masih kebun Pak, kebun bambu. Jadi kebun bambu lah pokoknya di situ ada kuburan. Nah ceritanya saya mau main tuh sama teman saya di situ ke belakang. Padahal kan belakang rumah itu kan pas kalau siang itu kan pohon bambu ya. Tapi di situ pas malam-malam itu herannya di situ ada rumah, ada warung. Nah saya kan nggak curiga ya. Ya mungkin tadi kita salah lihat gitu. Akhirnya saya dan sama teman saya di situ. Nongkrong di warung itu, ngopi. Iya, ngopi kan, ngerokok. Tapi nggak ada rasa curiga atau rasa namanya kita kan baru kan di situ kan nggak tahu situasinya, suasananya kan. Ya udah kita biasa aja nongkrong ngopi di situ gitu ya. Yang punya warung itu nggak ada istilahnya kita ngerasa apa keganjilan apa? Nggak ada. Ya biasa aja, gimana sih kayak orang biasa, namanya kita baru di situ kan ya. Tapi anehnya itu tukang kopinya itu nggak ngomong sama sekali. Nggak ngomong. Jadi kita mesen kopi dikasih gitu, mesen rokok dikasih, tapi dia nggak ngomong. Itu kira-kira jam berapa itu? Pas itu sekitar jam 10-an. Jam 10. Iya. Itu cuman berdua aja juga. Berdua. Gitu kan. Saya kan cuman baru sama temen itu doang. Nggak ada istilahnya orang lewat daerah situ. Nggak ada. Sepi. Soalnya kan sepi itu. Jadi daerahnya itu masih sepi. Gimana sih kok masih rumahnya masih jarang gitu. Lanjut Bang. Nah saya selesai ngopi itu sekitar setengah jaman kan. Setengah jaman. Saya kan udah tuh balik, nggak lama paling selang 100 meter, pas saya nengok ke belakang itu warung udah nggak ada Pak. Nah itu, kata saya kan nanya sama teman saya, warung yang tadi kita ngopi mana? Nah itu di situ, mana nggak ada gitu. Tapi kan. Tapi sempet bayar, ada kembalian atau enggaknya? Nggak ada, jadi bayar aja kita, orangnya nggak ada, jadi kita naruh aja duit kan kita udah harganya segini paling orangnya itu nggak ada anehnya. Pas mau bayar itu bapaknya nggak ada. Iya, saya cariin kan ke belakang gitu pas mau bayar tadi itu, tapi nggak ada orangnya itu. Ya udah. Tapi itu ada lampu-lampu biasa kayak gitu, lampu zaman dulu kan pijar yang kuning ya. Yang kuning itu kan lampu yang tempel itu. Oh, tempel. Bukan lampu minyak, bukan? Bukan. Oh, udah listrik ya? Udah. Nah itu apa cerita pas mau bayar ya. Bayar itu kan orangnya nggak ada. Saya lagi ke belakang kali, apalagi ngapain. Manggilin saya, bu gitu kan. Pas itu bayar gitu. Nggak taunya orangnya kamar di belakang kali, kata saya. Apa di kamarnya kali lagi sama
anaknya kali gitu kan, tadinya ada anaknya tuh kecil-kecil Pak. Akhirnya pas gitu kan nggak ada tuh, udah dipanggilin lama nggak ada, ya udah saya bayar aja dah, kasih aja ini. Ya, di situ pas ngopi itu sempat beli jajanan atau apa? Enggak, cuma enggak. Kopi doang. Kopi aja. Iya. Tapi rasanya itu juga kopi selayaknya kopi. Iya, biasa aja kayak aja. kita ngopi begini. Kayak kopi sasetan gitu ya, yang dibikinin ya. Ya, terus gimana Bang? Nah, kan jadi udah pas sudah jauh jarak 100 meter itu warungnya kan, saya bilang sama teman saya, "Ah, itu warungnya nggak ada," kata saya. "Lah, berarti kita tadi ngopi di mana?" kata dia gitu kan. "Nah, di warung itu." Tapi nggak ada warungnya itu Pak, anehnya. Warungnya itu jadi hilang, jadi kebon lagi. Udah dari situ tuh saya udah mulai merinding. Merinding ya? Iya. Udah tuh, akhirnya saya pulang ke kosan lagi. Kok kata saya, kita di sini kok banyak nemuin kayak gini. Kayaknya kita nggak cocok deh, saya ngekos di sini. Kata teman saya, udah sayang, kita kan udah bayar buat sebulan, ntar dah bulan depan, kata dia. Kita pindah. Namanya udah bayar kan Pak buat sebulan. Namanya SMA kita kan nggak bisa nyari duit sendiri. Itu masih itu berapa waktu itu biayanya? 40.000 itu satu bulan. Iya, kos di satu rumah itu. Padahal kalau 40.000 selayaknya kontrakan itu paling kecil ya? Kecil. Jadi itu rumah. Jadi kamarnya banyak itu Pak. Jadi per kamar itu 40.000. Terus hari ketiga nih ya, dan seterusnya gimana? Nah, hari ketiga dan seterusnya udah saya tiap malam itu pokoknya sering lah nemuin kayak gitu-gituan. Hampir tiap malam? Hampir tiap malam itu Pak. Pokoknya kadang ada yang saya lagi di kamar, ada yang ngetok-ngetok pintu, kita keluar orangnya nggak ada. Kadang dari luar juga ada yang ngetok-ngetok, orangnya nggak ada gitu, pokoknya sering. Nah, yang terakhir aja ini ya. Yang terakhir itu yang pas udah lama lah, udah sekitar 2 mingguan tuh. Sekitar 2 mingguan itu saya ceritanya malam-malam habis maghrib itu nyuci pakaian kan, seragam itu. Nyuci pakaian seragam. Nah, pas sekitar habis maghriban tuh jemur di atas kan. Jemur di atas itu kan, saya naik tangga tuh, di atas kan udah gelap tuh. Kayak ada yang manggilin ya. Tapi suaranya samar-samar itu Pak. Suaranya samar-samar kayak ada yang manggilin gitu. Pas kata saya kok ada yang manggilin. Saya nengok ke belakang nggak ada orang kan. Perasaan doang kata saya kali gitu. Ya udah, akhirnya saya nerusin kan jemur pakaian. Itu kalau di Kuningan itu kalau nyuci malam-malam bukannya pamali ya? Iya, ya? Pamali, makanya nggak boleh itu ya? Nggak boleh, ya? Makanya itu kayaknya itu juga karena saya nyuci, namanya kita pulang sekolah sore kan, nggak ada waktu lagi. Ya udah mau nggak mau kan, emang sebetulnya nggak boleh itu. Boleh ya? Kalau kita nyuci malam-malam itu pamali, kalau istilah kata orang tua mah. Akhirnya saya jemurin tuh. Nah, pas mau selesai jemur kayak ada yang manggilin lagi, tapi nggak ada orang. Nah, udah akhirnya kata saya paling perasaan doang ini mah. Nah, pas saya mau turun kayak ada yang nyolek Pak dari belakang sini. Ada yang nyolek gitu. Kerasa banget itu ya? Iya, kerasa itu Pak, ada yang nyolek. Nengok nggak ada orang. Nah, pas saya mau turun itu Pak, di pinggir sini udah tinggi gede hitam. Udah saya langsung lari itu. Iya, saya merinding ini ya. Langsung lari itu. Agak merinding nih. Langsung lari itu, saya takut. Udah habis itu udah dah. Kata saya, kayaknya kita emang jangan kos di sini dah. Oh, berarti sosoknya beda yang terakhir beda itu lagi. Ya? Tinggi itu gede. Tinggi gede itu hitam Pak. Hitam, berbulu. Iya. Enggak, cuman nggak tahu lah kalau berbulunya. Kita kan cuma bayangan ya istilahnya, gede kan tinggi ya. Bayangan doang, gede tinggi. Tapi jelas banget itu. Jelas banget itu Pak, makanya saya lari itu, saya hampir jatuh. Sempat lihat mukanya gitu? Enggak, borong-borong lihat mukanya. Cuman saya takut Pak. Sama temen itu lihat apa sendiri? Lagi sendiri itu? Sendiri saya itu. Akhirnya saya udah dah, kata saya mungkin
kita emang nggak cocok tinggal di sini. Akhirnya baru 2 minggu udah saya pindah tuh. 2 minggu, belum sempat sebulan ya? Iya, belum sempat sebulan udah pindah aja dah. Saya nggak bakal bener di sini, pasti kita digangguin terus itu. Akhirnya kan saya pamit tuh sama ibu kos, Bu, udahlah saya pindah aja, saya nggak betah tinggal di sini. Mas, katanya Mas orang yang keberapa yang ngomong kayak gitu? Kenapa nggak ngomong dari awal? Sebelumnya udah kayak gitu iya, terus ya? Kenapa ibu nggak ngomong dari awal kalau rumah ini tuh angker, kata saya gitu kan? Ya namanya saya kan juga butuh uang, kata gitu. Berarti itu yang sempat bunuh diri itu orang yang punya rumah itu atau orang lain? Orang lain itu Pak. Jadi orang yang bunuh diri itu orang yang kontrak juga katanya. Tapi dikuburnya kan, di situ. Nah itu katanya dia hamil, ceritanya hamil, terus nggak tahu keluarganya. Alamatnya. Iya, makanya ibu kos itu dikubur di situ. Oh, masukin di makam keluarga. Iya, di makam keluarga. Namanya nggak ada yang tahu kan, ya udah daripada ribet udah dikubur di sini aja gitu. Iya. Soalnya ngurusi juga ribet ya, buat prosesnya ya. Iya. Ngopi lagi nih. Dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bang Nanang. Iya. Ada lagi yang ditambahin kira-kira yang kisah yang di situ kira-kira yang belum disampaikan? Oh, nggak ada udah. Udah sebatas itu ya? Iya, sebatas itu aja. Cuman kalau masih banyak sih, cuman nanti mungkin lain waktu ya. Lain waktu lagi ya. Sambil ngopi kita ngobrol-ngobrol kisah misteri tetap di Rumah Misteri.